Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Awalia Rodiah dengan NPM 2013023060. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengaruh temperatur terhadap pergeseran kesetimbangan kimia untuk memenuhi tugas kimia sekolah kelas 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana? Udah siap kan untuk belajar materi pada hari ini? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Oh iya, pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengetahui pengaruh konsentrasi dan pengaruh tekanan dan volume terhadap pergeseran kesetimbangan. Dan untuk selanjutnya, kita akan mempelajari pengaruh suhu terhadap pergeseran kesetimbangan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, bacalah wacana berikut ini. Setelah kalian membaca wacana di atas, adakah yang ingin ditanyakan? Saya, Bu, izin bertanya. Mengapa pada suhu kamar hampir tidak ada gas NO yang terbentuk? Tetapi saat terjadi petir, suhu tinggi gas NO banyak yang terbentuk, Bu. Bagus sekali pertanyaanmu, Nak. Lalu, adakah yang tahu mengapa hal tersebut bisa terjadi? Baiklah, karena tidak ada yang bisa menjawab, Ibu akan sampaikan. Saat terjadi petir, petir melepaskan energi panas yang mengakibatkan reaksi kesetimbangan NO terganggu. Untuk mempertahankan kesetimbangannya, maka kesetimbangan akan bergeser sehingga konsentrasi gas NO yang terbentuk banyak. Untuk pembahasan lebih lanjut tentang pengaruh temperatur terhadap pergeseran kesetimbangan, kita akan melakukan percobaan mengenai pengaruh temperatur terhadap pergeseran kesetimbangan. Sebelum melakukan percobaan, Ibu akan memberikan kalian tugas untuk merancang suatu percobaan mengenai pengaruh temperatur terhadap pergeseran kesetimbangan. Pertemuan minggu depan, kita akan melakukan percobaan tersebut untuk mengetahui pengaruh temperatur terhadap pergeseran kesetimbangan. Baik, Bu. Terima kasih. Sebelum merancang percobaan, adakah yang tahu kita harus melakukan apa terlebih dahulu? Saya, Bu, menentukan variabel, Bu. Ya, benar sekali. Variabel apa saja yang harus kita tentukan? Variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikat, Bu. Ya benar, tepat sekali. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum merancang percobaan yaitu menentukan variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikat. Lalu apa saja yang termasuk dalam variabel bebas, variabel terkontrol, dan variabel terikat? Menurut saya, variabel bebasnya adalah suhu. Kemudian, variabel kontrolnya adalah jenis zat, volume zat, dan panjang kawat. Sedangkan variabel terikatnya adalah warna gas terbentuk, Bu. Ya, benar sekali. Nah, dari variabel kontrol yang sudah kalian sebutkan, selanjutnya kalian harus menentukan jenis zat yang digunakan apa, volume zat yang akan digunakan seberapa, dan menentukan panjang kawat yang akan digunakan seberapa. Adakah yang bisa menyampaikan pendapatnya? Baiklah, jika tidak ada yang tahu, bahan yang akan kita gunakan adalah HNO3 dan Cu. Volume HNO3 yang digunakan 6 mili dan panjang Cu yang digunakan 6 cm. Untuk tugas merancang percobaan, Ibu akan memberikan waktu selama seminggu. Silahkan kerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Apabila kalian mengalami kendala, kalian bisa menemui Ibu di ruang guru untuk berkonsultasi. Baiklah, untuk pertemuan hari ini dicukupkan sampai di sini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Baik, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu.
Pada pertemuan sebelumnya, Ibu telah memberikan kalian tugas untuk merancang percobaan. Ibu telah mengoreksi hasil diskusi kalian. Ternyata masih banyak kesalahan. Oleh karena itu, pada percobaan untuk mengetahui pengaruh temperatur terhadap pergeseran kesetimbangan, akan menggunakan prosedur yang Ibu miliki. Dan hari ini kita akan melaksanakan percobaan mengenai pengaruh temperatur terhadap pergeseran kesetimbangan. Baik, Bu. Yuk kita praktikum dengan judul percobaan pengaruh suhu terhadap pergeseran arah kesetimbangan. Alat-alat yang akan kita gunakan: 2 buah gelas kimia kaca kapasitas 250 ml, 1 buah pipet tetes kaca, 3 buah tabung reaksi kaca dengan penutup, dan 1 rak tabung reaksi kayu. Bahan-bahan yang akan kita gunakan yaitu larutan asam nitrat pekat atau HNO3 tidak berwarna, 3 buah lempeng tembaga atau CU, es batu, dan air panas. Cara kerjanya adalah siapkan 3 buah tabung reaksi dalam rak tabung reaksi. Tambahkan masing-masing dengan lempeng tembaga atau CU. Beri label nama pada masing-masing tabung sebagai pembeda. Dengan menggunakan pipet tetes, ambil secara hati-hati larutan asam nitrat pada wadahnya. Tambahkan masing-masing tabung reaksi dengan larutan HNO3 atau asam nitrat pekat sebanyak 3 tetes dan tutup tabung reaksi segera. Tabung reaksi 1 biarkan dalam rak tabung reaksi. Tabung reaksi 2 masukkan ke dalam gelas kimia 200 ml yang telah berisi es batu, di mana terjadi penurunan suhu sistem. Tabung reaksi 3 masukkan ke dalam gelas kimia 250 ml yang telah berisi air panas, di mana terjadi kenaikan suhu sistem. Diamkan hingga bereaksi sempurna dan amati perubahan yang terjadi. Kita bisa lihat tabung reaksi 1 sebagai pembanding. Terasa panas, terbentuk larutan biru pada bawah tabung, di mana tembaga atau CU habis bereaksi dan terbentuk gas nitrogen dioksida atau NO2 yang berwarna coklat. Tabung reaksi 2 yang berada dalam gelas kimia yang berisi es batu terbentuk larutan biru dan gas yang terbentuk menjadi tidak berwarna. Tabung reaksi 3 yang berada dalam gelas kimia yang berisi air panas terbentuk larutan biru dan gas yang terbentuk berwarna coklat kemerahan. Ini merupakan hasil praktikum hari ini. Tabung reaksi 1 menghasilkan gas nitrogen dioksida atau NO2 yang berwarna coklat sebagai pembanding. Tabung reaksi 2 yang dengan perlakuan suhu diturunkan menghasilkan gas NO2 atau nitrogen dioksida yang tidak berwarna. Tabung reaksi 3 dengan perlakuan menaikkan suhu terbentuk gas nitrogen dioksida berwarna coklat kemerahan atau makin pekat dibandingkan dengan larutan pembanding. Terima kasih. Nah, kalian telah selesai melakukan percobaan mengenai pengaruh temperatur terhadap pergeseran keseimbangan. Pada percobaan pertama, kalian melihat adanya perbedaan pada tabung reaksi. Nah, perbedaan apakah itu? Perbedaan warna gas pada ketiga tabung reaksi. Iya benar, dan sekarang coba kalian tuliskan data hasil percobaan ke dalam tabel hasil pengamatan. Baik, Bu.
Setelah kalian tulis dalam tabel hasil pengamatan, Ibu minta salah satu dari kalian untuk mempresentasikan hasil pengamatan mengenai pengaruh temperatur terhadap pergeseran kesetimbangan. Siapa yang ingin mempresentasikan hasil percobaannya? Saya, Bu. Iya, silahkan, Nak. Bu, pada tabung reaksi yang didinginkan, warna gasnya berwarna coklat pudar. Pada tabung reaksi yang dipanaskan, warna gasnya adalah coklat pekat. Dan pada tabung reaksi pada suhu kamar, warna gasnya coklat, Bu. Baik, terima kasih, Nak. Baru saja teman kalian sudah mengetahui bahwa pada reaksi antara larutan HNO3 dengan Cu, apakah ada yang bisa menuliskan reaksi yang terjadi? Saya, Bu. Cu solid ditambah 4HNO3 aquos menjadi CuNO3 2 kali aquos ditambah 2NO2 gas ditambah 2H2O. Oke, tepat sekali. Dari reaksi yang teman kalian tuliskan dapat dilihat menghasilkan gas NO2. Tahukah kalian bahwa pada gas NO2 terjadi sebuah reaksi kesetimbangan? Tidak, Bu. Nah, pada gas NO2 terjadi reaksi kesetimbangan dengan reaksi kesetimbangannya adalah sebagai berikut. Reaktan N2O4 dalam bentuk gas bereaksi membentuk produk 2NO2 dalam bentuk gas. Delta H sama dengan plus 58,0 kJ. Berdasarkan hasil percobaan yang telah kalian lakukan, bagaimana warna gas ketika suhu dinaikkan atau dipanaskan? Hal tersebut menunjukkan apa? Warna gasnya lebih coklat pekat, Bu, dibandingkan dengan pembanding. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah molekul gas NO2 semakin banyak, Bu. Ya, benar. Lalu bagaimana dengan jumlah molekul gas N2O4? Jumlah molekul gas N2O4 berkurang, Bu. Ya, benar. Nah, karena jumlah molekul NO2 bertambah, maka ke arah mana reaksi kesetimbangan bergeser? Ke arah molekul gas NO2, Bu. Ya, benar. Arah molekul gas NO2 itu delta H-nya bagaimana? Positif, Bu. Nah, kalau positif berarti termasuk jenis reaksi apa? Reaksi endoterm, Bu. Ya, bagus, Nak. Jadi, kesimpulannya bagaimana, anak-anak? Apakah ada yang tahu? Jadi kesimpulannya, apabila pada kesetimbangan dipanaskan, maka reaksinya akan menuju ke endoterm, Ibu. Oke, jawabanmu sudah bagus, tetapi kurang tepat. Adakah yang ingin melengkapi? Baiklah, Ibu akan melengkapi. Apabila reaksi sistem kesetimbangan suhu dinaikkan, maka kesetimbangan reaksi bergeser ke arah yang membutuhkan kalor, endoterm. Selanjutnya, bagaimana warna gas ketika suhu diturunkan atau dimasukkan ke dalam es? Warna gasnya lebih coklat pudar, Bu, dibandingkan dengan perbandingan. Hal ini dikarenakan jumlah molekul N2O4 lebih banyak daripada jumlah molekul gas NO2. Ya, benar. Nah, karena jumlah molekul N2O4 lebih banyak, maka ke arah mana reaksi kesetimbangan bergeser? Ke arah molekul gas N2O4, Bu. Ya, benar. Arah molekul gas N2O4 itu delta H-nya bagaimana? Negatif, Bu. Nah, kalau negatif berarti termasuk jenis reaksi apa? Reaksi eksoterm, Bu. Ya, bagus. Jadi kesimpulannya bagaimana, anak-anak? Apakah ada yang tahu? Jadi kesimpulannya apabila pada kesetimbangan didinginkan, maka reaksinya akan menuju ke eksoterm. Iya, tetapi kurang tepat. Apakah ada yang ingin menambahkan atau melengkapi lagi? Saya, Bu. Apabila pada reaksi sistem kesetimbangan suhu diturunkan, maka kesetimbangan reaksi bergeser ke arah yang membebaskan kalor, atau bisa disebut dengan eksoterm. Jawaban dari teman kalian sudah bagus. Mari kita beri A+.
Baiklah, Ibu akan menambahkan sedikit penjelasan dari jawaban teman kalian. Jadi dari hasil percobaan yang telah kalian lakukan, semuanya berkaitan dengan hukum Van Hoff, yaitu apabila pada reaksi sistem kesetimbangan suhu dinaikkan, maka kesetimbangan reaksi bergeser ke arah yang membutuhkan kalor atau endoterm. Apabila pada reaksi sistem kesetimbangan suhu diturunkan, maka kesetimbangan reaksi bergeser ke arah yang membebaskan kalor. Nah, anak-anak, kalian sudah belajar tentang pengaruh konsentrasi terhadap pergeseran kesetimbangan, pengaruh temperatur terhadap pergeseran kesetimbangan, dan yang terakhir ini pengaruh tekanan dan volume terhadap pergeseran kesetimbangan. Nah, dari 3 faktor ini adalah bagian dari asas Le Chatelier. Adakah yang tahu bunyi asas Le Chatelier? Tidak tahu, Bu. Baiklah, Ibu beri waktu kalian 10 menit untuk mencari materi tersebut di sumber yang ada. Baik, Bu. Baiklah anak-anak, 10 menit telah berlalu. Apakah ada yang tahu bunyi dari asas Le Chatelier? Saya, Bu. Bunyi asas Le Chatelier adalah bila terhadap suatu kesetimbangan dilakukan suatu tindakan atau aksi, maka sistem itu akan mengadakan reaksi yang cenderung mengurangi aksi tersebut. Ya, benar. Kalian sudah tahu bunyi asas Le Chatelier. Adakah yang bisa mengkaitkan apa hubungannya dengan percobaan yang telah kalian lakukan? Saya, Bu. Menurut saya, berdasarkan bunyi asas Le Chatelier, ketika sistem kesetimbangan diberikan aksi berupa kenaikan suhu, maka sistem kesetimbangan tersebut melakukan reaksi dengan bukti gas yang dihasilkan bertambah pekat, Bu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baiklah, pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk minggu depan, jangan lupa untuk membaca buku literatur untuk materi selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.